jalan-jalan ke Sukabumi. Jangan lupa membawa tabungan. Jawablah salam dari kami, walau tidak berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Bahasa Indonesia, kelas 40, Institut Teknologi 10 November. Kali ini kami akan membahas tulis ilmiah kami yang berjudul Memberantas Hoax dengan Literasi Digital di Masa Pandemi. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya sendiri Fahmi Ammar, NRP 5022201248. Ya, saya Farid Izero Sadi, NRP 503 1201 077. Nama saya Gevaran Nurul Saukur Tarigan, NRP 5022 201077. Nama saya Arisa Fareza, NRP 502 120 1024. Nama saya Muhammad Najat Taurik dengan NRP 531 201 001. Nama saya Tegar Pramudia, 5022201117. Nah, selanjutnya ada garis besar pembahasan. Yang pertama, latar belakang, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Nah, yang pertama itu latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Latar belakang. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, kita tidak dapat menghindari dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Era globalisasi ini memberikan kita banyak kemudahan, salah satunya dalam hal berkomunikasi. Dengan adanya sosial media sebagai media komunikasi, kita dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan kebudayaan melalui sebuah sosial media. Dengan demikian, adanya sosial media dapat meningkatkan pemahaman kita tentang segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Pengguna internet di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mengungkapkan bahwa pengguna internet yang ada di Indonesia mencapai 345 juta dari populasi di Indonesia. Tepatnya mencapai 51,8% dari 256,2 juta penduduk pada tahun 2016. Penduduk Indonesia mengakses internet lebih banyak melalui perangkat gadget sebesar 47,6% dan saya dengan perangkat mobile. Naiknya angka pengguna internet di Indonesia berbanding lurus dengan angka hoaks yang beredar di berbagai platform media sosial. Tercatat ada 1.125 hoaks mengenai COVID-19 yang tersebar di media-media sosial tersebut. Berita-berita hoaks tersebut dapat memicu depresi masyarakat yang tengah berjuang di masa pandemi ini. Salah satu solusi untuk memberantas hoaks ini yaitu dengan melakukan literasi digital. Literasi digital menjadi kebutuhan yang mendesak di zaman modern seperti sekarang, mengingat zaman sekarang masyarakat Indonesia lebih aktif di sosial media. Apabila literasi digital ini tidak segera dilakukan, maka hoaks pun akan semakin merajalela dan akan semakin banyak masyarakat yang terpengaruh dengan hoaks. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa penting literasi digital dan efektivitasnya dalam menekan berita hoaks di masa pandemi COVID-19. Masuk ke bagian tinjauan pustaka. Next. Ya, literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam banyak format dari berbagai sumber ketika itu disajikan melalui komputer. Sania dan Juliana tahun 2019. Next. Terdapat 8 elemen esensial dari literasi digital, yaitu pertama, kultural, kemudian kognitif, lalu konstruktif, komunikatif, confident, kreatif, kritikal, yang terakhir adalah civic. Next. Ya, yang selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus.
Nah, di sini ada dua metode penelitian, yaitu metode observasi langsung dan metode wawancara online. Jadi metode observasi langsung ini merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap objek, di mana pengamat terjun langsung ke media sosial. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses penyebaran berita hoax dan bagaimana berita tersebut hilang dengan sendirinya. Dan sedangkan wawancara online itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber secara online. Next. Oke, untuk subjek penelitian yang penulis ambil pada penelitian kali ini adalah 10 siswa SMA di Makassar, dan subjek penelitian ini dipilih dengan menggunakan random sampling. Next. Lalu yang keempat, pada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi pada beberapa media sosial, ditemukan bahwa penyebaran berita hoaks sangat dipengaruhi oleh pola penggunaan media sosial masyarakat Indonesia yang umumnya adalah anak muda. Mereka mengikuti beberapa akun media sosial yang secara rutin mengeluarkan artikel-artikel ilmiah untuk dibaca bersamaan dengan mengikuti perkembangan berita hoaks yang sedang viral pada saat itu. Ya, next. Kami sudah mencoba mengamati siswa tersebut yang sebelumnya mudah percaya pada hoaks, secara mengejutkan memiliki pemikiran dan sikap yang lebih dewasa dalam menyikapi suatu berita yang dibagikan. Selain itu, siswa tersebut juga memiliki pemikiran yang netral dan menyadari bahwa penyebaran berita hoaks dapat membuat masyarakat depresi dan kacau di masa pandemi COVID-19. Ya, next. Pembahasannya berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa seberapa penting dan bahayanya penyebaran berita hoaks di kalangan masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini. Siswa tersebut akhirnya beranggapan bahwa pentingnya kesadaran untuk melakukan literasi digital bisa menekankan angka penyebaran berita hoaks. Selain itu, siswa tersebut juga menyadari pentingnya inovasi dan metode dalam bermedia sosial yang selama ini diterapkan dalam bersosialisasi tanpa memperhatikan dan menyikapi apa saja yang muncul di media tersebut. Apabila seseorang telah memiliki kemampuan literasi yang baik, secara tidak langsung, ia telah menekankan penyebaran berita hoax dan berpikiran netral terhadap dirinya sendiri. Next. Pola penekanan berita hoax ini bukanlah hasil dari seseorang yang sering melakukan literasi digital, tetapi pada subjek dan media yang diliterasikan itu sendiri. Dengan pesatnya perkembangan teknologi saat ini, media sosial memiliki algoritma khusus, di mana media tersebut akan memunculkan postingan atau kiriman yang sejenis, yang sering dilihat orang tersebut. Salah satu konsep algoritma yang bisa dilihat yaitu penggunaan hashtag, di mana postingan itu dibuat, maka akan diakhiri dengan banyak hashtag, agar bisa menjangkau semua subjek yang dimunculkan dalam hashtag tersebut. Pada akhirnya terjadi pengumpulan data algoritma yang menghubungkan suatu artikel dengan artikel lainnya, yang juga membuat seseorang bisa dengan mudah melakukan literasi secara terus-menerus. Next. Walaupun masih dalam tahap individual, metode literasi digital ini jika diterapkan kepada individu yang lain, bukan tidak mungkin masyarakat juga bisa menekankan berita hoax dalam lingkup individual mereka masing-masing, yang pada akhirnya juga bisa mengubah pola pikir mereka untuk berhati-hati dalam menyikapi suatu permasalahan yang muncul di masa pandemi COVID-19. Next. Nah, yang terakhir kesimpulan dari artikel ini, yang pertama, berdasarkan pada uraian hasil penelitian yang telah diperoleh, maka dapat diinformasikan bahwa banyaknya pengguna sosial media dan dengan mudahnya mendapatkan informasi-informasi dari berbagai sosial media telah membuat berita-berita hoax mudah tersebar di masa pandemi COVID-19. Namun dengan melakukan literasi digital, berita hoax secara tidak langsung bisa ditekan penyebarannya. Literasi digital sangat efektif dalam mengubah pola pikir seseorang walaupun secara tidak langsung dan membutuhkan waktu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, diakhiri dengan pantun, yaitu jalan-jalan ke kota Kediri, jangan lupa membeli papan. Dengan ini kami mohon diri, mohon maaf bila banyak kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.